Pernah denger gak kata-kata kalau Sheila on 7 itu gak punya haters? Kalau dipikir-pikir sekarang sih masuk akal banget. Orangnya baik, lagunya enak, dan gak pernah kedengeran tuh gimik berita aneh-aneh tentang mereka. Tapi ternyata dulu ada masanya. Mereka ini jadi salah satu band yang paling dibenci di industri musik Indonesia. Mereka cuma dianggap beruntung. Dan bahkan sampai ada orang yang niat banget sengaja cetak kaos bertuliskan kayak gini. Tapi yang gak kalah penting, siapa sih Sheila ini? Kenapa nama bandnya Sheila? Dan kenapa musik mereka bisa tetap relevan sampai sekarang? Buat jawab pertanyaan-pertanyaan ini, yuk kita bahas di Room 49. Ini dimulai di pertengahan era 90-an, saat dua anak bernama Adam dan Sakti mutusin buat band bernama Y Gang. Karena waktu itu mereka masih belum punya vokalis, akhirnya mereka ngajak Duta, yang merupakan teman komplek Adam sekaligus partnernya nyanyi di panggung Agustusan. Mereka juga ngerekrut seorang drummer yang namanya Agung. Tapi sayangnya, belum sempat manggung, band ini udah terlanjur vakum duluan. Sampai akhirnya di tahun 1996, mereka ketemu sama gitaris yang jago banget. Namanya Eros. Singkatnya mereka ngajak Eros ini buat ngejam. Dan ternyata mereka ngerasa cocok banget. Selesai ngejam, mereka akhirnya mutusin buat ngajak Eros join bandnya dan ganti namanya dari Y Gang ke Sheila Gang. Lalu kenapa Sheila? Jadi ceritanya lucu nih. Ternyata Adam dan Eros itu punya temen cewek yang sama, namanya Sheila. Terus waktu mereka pertama kali ketemu, Eros gak langsung nyapa dengan kata-kata kayak, "Kamu Adam ya?" Dia justru ngomong, "Kamu temennya Sheila ya?" Nah dari situlah nama Sheila muncul dan dipilih jadi nama identitas band mereka. Oh iya, saat itu posisi drum juga udah diisi sama Anton. Singkatnya, dengan formasi ini mereka mulai berhasil mengisi panggung-panggung pensi sekolah di Jogja. Sampai akhirnya mereka juga berhasil masuk ke radio-radio lokal. Salah satunya adalah Geronimo FM. Nah, penampilannya di acara Geronimo FM ini ternyata terdengar sampai ke ibu kota. Salah satu major label saat itu, Sony Entertainment, sangat tertarik dengan Sheila Gang dan menyuruh mereka buat ngirim demo lagunya. Kita adalah lagu yang akhirnya dipilih buat rekaman demo ini. Sony sih suka dengan demo ini, tapi mereka kurang srek dengan kata geng di belakang nama bandnya. Karena ya konotasi geng saat itu kan kurang baik ya. Dan setelah diskusi, akhirnya dipilihlah nama Sheila on 7 buat gantiin nama Sheila Gang. Dan nama Sheila Gang diperuntukkan buat nama fansnya. Lalu kenapa on 7? Nah jadi angka 7 ini diambil dari tangga nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si yang berjumlah 7. Intinya Sheila on 7 itu artinya teman-temannya Sheila yang main musik. Dengan nama baru ini, akhirnya mereka melakukan debut bersama Sony Entertainment pada 5 Juni 1999. Mereka merilis album Self-Titled yang berisi 10 lagu, termasuk lagu-lagu andalannya seperti Dan, Cap, Kita, hingga Anugerah Terindah yang pernah kumiliki. Tapi ternyata perjalanannya gak mulus-mulus banget. Baru debut di ibu kota, Sheila on 7 langsung dapat hit dari berbagai sisi, bahkan dari orang-orang Jogja sekalipun. Kenapa? Dan gimana mereka menghadapinya? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Tahun 90-an akhir, industri musik lagi berkutat di 3 kota besar. Jakarta dengan gemerlap major labelnya, Bandung dengan semangat perlawanan lewat band-band indinya, dan Surabaya dengan skena rock dan baladnya. Di tengah-tengah riuh 3 kota ini, tiba-tiba aja ada band anak kemarin sore dari Jogja yang ngerusak tatanan ini. Album Sheila on 7 sukses besar. Rilisan fisiknya terjual lebih dari 1 juta kopi. Lagu Kita jadi official soundtrack di sinetron Lupus Milenia. Panggung-panggung pensi dikuasai. Dan yang paling bikin emosi, posisi headliner yang dulu diisi si band Jakarta dan Bandung digeser oleh Sheila on 7. Padahal menurut banyak orang, musik mereka itu biasa aja. Liriknya juga sederhana banget, gak ada seninya sama sekali. Malah bagi mereka terkesan menye-menye kalau dibandingin dengan band-band pendahulunya kayak Dewa dan Padi. Waktu manggung, banyak yang menilai kalau performanya juga masih kacau. Banyak yang bilang kalau sebenarnya mereka ini cuma beruntung aja. Alasan-alasan inilah yang dijadikan dasar buat ngehit Sheila on 7 kala itu.
Bahkan cerita paling legendaris saat VJ MTV sekaligus vokalis Harapan Jaya, Edi Brokoli, nyetak kaos yang bertuliskan Fuck Sheila on 7. Dan ternyata nggak cuma musisi-musisi dari 3 kota besar ini yang nggak suka. Menurut Erik Sukamti, beberapa orang Jogja di era itu juga banyak yang gak suka dengan Sheila on 7. Kerennya, di saat gelombang kebencian ini terus bergulir, Sheila on 7 gak defensif atau bahkan berusaha nyerang balik. Gak ada perang opini atau klarifikasi berjam-jam. Mereka tetap fokus dengan musik jujur yang mereka suka. Mereka juga gak nyoba buat ngubah warna musiknya demi validasi pembencinya. Hasilnya, mereka jawab kebencian-kebencian itu lewat angka. Penjualan album-album selanjutnya terus laku keras. Lagu-lagunya terus diputer di radio. Bahkan dijadiin soundtrack di film, sinetron, dan FTV. Jadwal konsernya selalu penuh. Akhirnya, gelombang kebencian itu tenggelam oleh waktu. Menariknya, lagu-lagu Sheila on 7 yang dulu kita anggap biasa aja, sekarang tiba-tiba jadi lagu penuh nostalgia yang suka banget kita dengerin. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ya lagu-lagu Sheila on 7 masih hidup dan enak didengar sampai sekarang? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Kalau menurutku nih sebagai orang yang awam, ada 3 alasan besar yang bikin Sheila on 7 bisa tetap relevan sampai sekarang. Pertama, lagu jujur dan sederhana mereka itu evergreen. Ya, lagu-lagu mereka itu jujur dari hati. Walaupun lagu cinta mereka meledak, mereka nggak coba batasin buat bikin lagu-lagu cinta melulu. Ada soal persahabatan, ada soal kesepian, perpisahan, dan ada juga soal ibu. Ini yang bikin lagu-lagu Sheila jadi berasa kayak temen yang bisa ngertiin setiap keadaan kita. Kejujuran ini bikin lagunya nyampai ke emosi lintas generasi, nggak cuma nyampai ke sistem algoritma sementara. Kedua, lagu mereka itu gampang di cover. Ya, suara Pak Duta di Sheila itu bukan yang tinggi banget kayak Ari Lasso atau Once di Dewa 19. Suaranya lebih gampang dijangkau banyak orang. Chord gitarnya juga mudah dipelajari. Mungkin riff gitar Eros aslinya nggak gampang ditiru. Tapi kalau sekedar buat di tongkrongan, di kosan, atau sekedar ngasih impresi ke gebetan lewat lagu Anugerah Terindah, chord-chord dasarnya aja udah bisa ngena banget. Dari situlah penyebaran lagu Sheila on 7 terjadi. Bukan lewat playlist resmi, tapi lewat tangan ke tangan, dari gitar ke gitar. Ketiga, mereka ini low profile banget. Pasti kamu pernah lihat deh video-video di Shorts, Reels atau TikTok yang nampakin mereka lagi makan di warung tenda pinggir jalan, atau video jadwal ronda Pak Duta, atau bahkan videonya yang lagi nganterin anak pakai motor di Jogja. Semuanya nggak dibuat-buat, nggak dipoles berlebihan. Emang mereka begitu adanya. Mereka juga hampir nggak pernah kena berita aneh-aneh, nggak ada drama besar, dan nggak ada gimmick-gimmick murahan. Maksudku, udah lagunya enak, orang-orangnya pada baik, jadi apa alasan kita buat gak ngefans atau sekedar kagum ke band ini? Kalau menurutku, 3 alasan inilah yang paling mendorong mereka jadi brand yang timeless. Kalau menurut kamu gimana? Apa ada alasan lain yang gak kalah penting? Tinggalin jejak di kolom komentar ya. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kalian pengen lihat video yang kayak gini lebih banyak. Follow juga Instagram kami di room49.id buat info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.